Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat PJJ dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Muksin, mahasiswa PJJ PAI semester 4. Baik, di sini kita akan melakukan kajian kitab secara digital melalui Maktabah Syamilah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Bidayatul Hidayah, khususnya pada pasal fi adabil istaiqadha minan naumi, yaitu bab yang menerangkan tentang adab ketika bangun tidur. Sebagaimana yang sudah ada di layar, ini adalah tampilan daripada Maktabah Syamilah tentang kitab Bidayatul Hidayah. Baik, langsung saja kita bahas. Sebelumnya saya akan membacakannya untuk Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istaiqadha minan naumi. Faida istaiqadha minan naumi fajtahid an tastaiqadha qabla tulu'il fajri. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanaka dzikrullahi ta'ala. Faqul inda dalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal adami wa sultanillah wal azzata wal qudrata lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najrahu ilal muslim aw yajrahu ahadan ilaina. Nas'aluka khairan hadzal yauma wa khairan ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Fa'idha labista siyabaka fanau bihi imtisalan amrullahi ta'ala fi sitri auratika. Wahdar ayyakuna qasdika min libasika mura'atal khuluki fatah sari. Baik, dalam bab ini diterangkan tentang adab bagaimana kita bangun tidur, kemudian bagaimana niat kita dalam memakai pakaian. Baik, yang pertama yang diterangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, bagaimana kita seharusnya bangun tidur. Kita harus bangun tidur sebelum fajar muncul dari ufuk timur. Nah, di sini berarti sekitar waktu subuh gitu ya. Kita harus sudah bangun duluan. Nah, ketika kita sudah terbangun dari tidur kita, maka lisan kita harus sudah dilatih untuk mendekatkan kepada Allah, yaitu dengan zikrullah, berdoa. Nah, itu doa setelah bangun tidur. Yang bunyi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan saya kembali dari mati. Nah, karena tidur di sini adalah sebutan daripada mati sementara ya. Nah, maka di sini kita harus bersyukur. Nah, lidah kita dilatih untuk bersyukur kepada Allah setelah kita begitu bangun daripada tidur itu sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi ya, yang berbunyi asbana wa asbahal mulku wal adumu wa sultanillah wal izzata wa qudratillah ila akhir. Nah, di sini mengandung pembelajaran bahwasanya seorang makhluk itu ketika sudah bangun tidur ya harus selalu ingat kepada penciptanya atau sang kholik. Mulai dari doa setelah tidur, kemudian dia zikir pagi. Nah, dengan begitu akan terbangun hubungan ruhiyah antara sang kholik dan
makhluk. Nah, oleh karena itu, maka sebaiknya kita ketika bangun tidur itu langsung dilatih diri kita untuk selalu mengingat Allah. Kalau pagi kita sudah bangun pagi-pagi dan selalu mengingat Allah, insya Allah hari-hari yang akan dijalani pun akan damai, tentram. Karena memang sebenarnya kita itu adalah makhluk yang perlu dengan Sang Kholik. Maka kita tidak boleh melupakannya sedetik pun. Bahkan ketika kita lalai, kita wajib untuk segera mengingat. Nah, sebagaimana dalam bab ini, yaitu kita tidurkan dalam keadaan lalai. Nah, ketika sudah dibangunkan kembali, maka kita seyogyanya sebagai seorang makhluk harus langsung segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam zikir pagi itu berisi tentang pujian, syukur, rasa syukur, serta minta perlindungan dari Allah. Mulai dari bangun pagi itu sampai nanti tidur lagi. Itu penjelasan daripada bab tentang bagaimana kita bangun pagi atau bangun daripada tidur. Yang mana mungkin ya umumnya dari kita itu banyak yang lupa karena mungkin menganggap remeh hal ini. Ketika bangun tidur udah bangun aja. Atau bahkan ada yang mungkin bangunnya siang. Nah, itu tidak tahulah bagaimana untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Kemudian dalam bab ini pun juga diterangkan ketika kita memakai pakaian maka kita niatkan yaitu untuk menutup aurat. Ya, perintah Allah untuk menutup aurat di sini juga mengandung kita harus tetap ingat pada Sang Kholik ketika memakai pakaian. Jangan sampai kita memakai pakaian untuk pamer dan lain sebagainya, karena itu sesuatu yang tidak terpuji. Terkadang orang juga melupakan hal yang remeh seperti ini. Makanya dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah ini memang hati kita itu benar-benar dilatih untuk selalu mengingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga hati kita condong selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjalani kehidupan sehari-hari pun akan tenang, damai, dan tentram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bab ini. Jika ada kurang lebihnya, jika ada kesalahan, itu murni dari saya. Jika ada yang lebih, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.